Halo semuanya, jadi kembali lagi ke perkuliahan dasar-dasar pemrograman. Nah, untuk di pertemuan hari ini, atau di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai array. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu apa itu array. Nah, array itu merupakan suatu variabel, ya. Jadi sederhananya dia adalah suatu variabel yang digunakan untuk menyimpan banyak value. Ya, jadi variabel yang dapat menyimpan value lebih dari satu. Nah, kalau variabel pada umumnya, nah itu hanya dapat menyimpan value satu saja. Ya, jadi kalau ini bisa menyimpan lebih dari satu value. Nah, kita langsung saja nih ke pengertian dari array. Ya, nah mungkin yang belum pernah mendengar array atau yang belum tahu, nah ini, jadi array itu merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama ya dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks ya. Jadi kalau kita ingin memanggil array-nya itu, nah kita harus tahu indeksnya. Ya, jadi biasanya array itu dimulai dari indeks ke berapa? Ya, dari indeks ke 0. Ya, jadi kalau di array, khusus untuk di array, dia mulainya dari 0. Dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array satu dimensi, array dua dimensi, dan juga array multidimensi. Nah, ini jadi array satu dimensi berarti hanya ada satu apa namanya baris saja. Ya, jadi kalau array dua dimensi, nah itu ada dua baris biasanya, dua baris dan beberapa kolom. Ya, kalau di apa analogikan sebagai tabel, nah kurang lebih seperti itu. Ya, kita akan masuk ke yang namanya array satu dimensi dulu. Nah ini array satu dimensi. Jadi setiap elemen array dapat diakses melalui indeks ya. Indeks array secara default dimulai dari 0. Nah, jadi deklarasi array ini contoh code yang sederhananya untuk mendeklarasikan sebuah array. Jadi ada tipe, spasi nama variabelnya, terus kurungnya menggunakan kurung kotak ya teman-teman. Ya, jadi di dalamnya diisi maksimal nilai array-nya. Ya, ya. Ini ada penjelasannya di mana tipe menyatakan jenis elemen array-nya, bisa char ataupun integer. Ya. Terus ukuran menyatakan jumlah maksimal elemen array-nya. Jadi ada berapa maksimalnya. Ya. Nah, kalau contohnya di sini adalah, jadi kita membuat sebuah variabel array dengan tipe datanya itu adalah integer, terus nama variabelnya adalah nilai, elemen array-nya atau ukuran dari elemen array-nya adalah maksimal 5. Ya. Nah, ketika di apa namanya dijabarkan ya elemen array dengan namanya nilai itu seperti ini ya. Jadi nilai indeks ke 0, nilai indeks ke 1, kedua, ketiga dan keempat. Nah, jadi ini adalah jumlah elemennya adalah 5 ya, namun indeksnya itu dimulai dari 0 teman-teman. Ya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu perbedaannya array. Jadi teman-teman harus ingat kalau array itu indeksnya dimulai dari 0. Ya, jadi kalau teman-teman mau manggil array yang pertama, nah itu adalah indeks ke 0. Ya. Nah, nilainya ini. Jadi 70, 80, 82, 60, dan 75. Nah, ini merupakan array satu dimensi. Ya, jadi teman-teman bisa lihat hanya ada satu baris. Ya, dan ada berapa kolom? 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan jumlah elemen array. Ya. Nah, selanjutnya ini. Jadi untuk pengaksesan elemen array-nya ya atau mengakses variabel array, jadi nama array indeksnya. Jadi teman-teman mau menampilkan indeks ke berapa. Nah, contohnya seperti ini, nilai 0 sama dengan 34, nilai 1 sama dengan 56, nilai 2 sama dengan 63, nilai 3 sama dengan 77, nilai 4 sama dengan 98. Nah, cara lainnya, nah bisa seperti ini. Ini untuk mengisi nilainya, teman-teman ya. Jadi nilai
0 itu di array ke 0 ya, itu diisi dengan 34, array ke satunya itu diisi dengan 56, array keduanya itu diisi dengan 63, array ketiga itu diisi 77, array keempat itu diisi dengan 98 ya. Nah, cara lainnya teman-teman bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi kalau mau satu line untuk isi array-nya, nah bisa seperti ini. int nilai 5 sama dengan menggunakan kurung kurawal 34,56,63,77,98 ya. Atau bisa dari keyboard seperti ini. Jadi kalau menggunakan scanf d ya, jadi nama variabelnya, jadi dia indeks ketiga, artinya nilai yang diisi adalah indeks ketiga. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, array ini biasanya sering digabungkan ya atau dikolaborasi dengan perulangan. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah for ya. Fungsinya apa? Untuk menampilkan, karena kalau array-nya ini ada 100 ya, nggak mungkin kita buat menampilkannya itu printf nilai 0, nilai 2 sampai dengan nilai 99 ya. Nah, itu biasanya menggunakan yang namanya perulangan. Nah, perulangannya itu menggunakan tergantung, bisa for, bisa do while ataupun bisa while ya. Tapi pada umumnya menggunakan for. Nah, selanjutnya contoh program array satu dimensi ya. Jadi di sini ada INTI, nilainya ada nilai dengan tipe datanya adalah integer juga, dan ini merupakan variable array ya. Di maksimal nilai array-nya itu adalah atau elemen array-nya adalah 5 ya. Nah, di bawahnya adalah pengisian array-nya. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu teman-teman. Terus selanjutnya untuk menampilkannya, nah, saya menggunakan seperti ini ya. Nah, kita coba aja langsung implementasi ke code-nya. Nah, ini kita tulis maksimal elemen array-nya. Ya, jadi kita di sini memiliki dua variabel. Yang pertama nama variabelnya i, yang kedua nama variabelnya adalah nilai ya, yang merupakan array. Selanjutnya kita isi array-nya. Lebih isinya seperti ini ya. Itu mengisi nilai array-nya. Ya, jadi indeks ke 0 itu diisi dengan 10, indeks ke 1 itu diisi dengan 78, misalnya 50, indeks ketiganya misalnya 48, sorry 30, indeks berikutnya misalnya 90, indeks keempat ya. Nah, jadi bisa menampilkannya menggunakan for ya, seperti di slide atau di contoh di sini menggunakan for ya. Atau bisa langsung aja di ini, di printf ya. Printf ya, d, koma misalnya nilai 4.
Kita coba eksekusi. Nah, hasilnya 90 hasilnya ya. Kita tambahkan. Nilai 4. Nah, coba nilai 1. Nah, 50. Nah, kalau mau menampilkan 2 gimana caranya? Ya, tinggal ditambahkan ini aja ya. Misalnya nilai array indeks 0 gitu ya. Nilai array indeks 1. Koma. Nah, maka dia akan muncul seperti itu ya. Sorry, ini ada ini. Tidak ada persen D-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nilai array indeks ke 0, 10, nilai array indeks ke 1, 78. Nah, ini kalau kita memiliki 100 array ya. Nah, dia akan apa yang terjadi otomatis dia akan kita akan menulis sebanyak 100 hal yang seperti ini. Nah, itu akan banyak sekali ya. Nah, jadi cara yang kedua untuk menggunakan array itu bisa kita menggunakan yang namanya for atau perulangan. Nah, jadi contoh di sini for kita sudah punya variabel i ya. Jadi i sama dengan 0 ya, karena ingat dimulai dari apa namanya indeks ke 0. Terus selanjutnya i kurang dari 5 ya, karena apa namanya kalau dimulai dari 0 otomatis berakhir pada angka 4 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi harus kurang dari 5. Atau bisa aja sih dibuat kurang atau sama dengan 4. Nah, itu bisa juga ya. Koma di plus. Nah, kalau sudah baru di sini kita tampilkan printf. Saya copy paste ya. Saya hapus. Saya kasih saya ini sorry persen d nilai i. Nah, coba kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nilai array ke 0 sama dengan 10, nilai array ke 1 sama dengan 78, nilai array kedua sama dengan 50, nilai array ketiga sama dengan 30, nilai array keempat sama dengan 90 ya. Jadi kalau dengan menggunakan perulangan, nah itu kita akan lebih sedikit nulis code-nya ya. Jadi di sini kita menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari atau sama dengan 4 ya, karena kita lihat elemen maksimal elemen array-nya itu adalah 5 ya, jadi nggak boleh dari 5 ya. Nah, apa yang terjadi kalau lebih dari 5 ya, dia nggak akan muncul ya. Terus di sini kita increment ya, jadi kita i++. Nah, di sini printf nilai array ya, jadi ini kita tampilkan, yang kita tampilkan apa? I ya, i kita tampilkan, jadi nilai array ke i-nya itu ya berapa. Nah, di sini kita tampilkan nilai atau value dari array-nya tersebutnya ya. Di sini adalah yang kita masukkan i. Kenapa i? Karena i ini nanti akan terus bertambah dia karena ada increment-nya ini ya. Nah, otomatis terus bertambah ya. Jadi
dia akan mengikuti apa namanya I-nya ini. Ya, jadi array nilai ke I-nya itu atau ke di sini dimulai dari 0 itu nanti akan langsung otomatis dimunculkan. Nah, coba ini kita ubah ke 1. Ya, sudah eksekusi. Nah, maka dia akan muncul hanya 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu. Ya. Jadi dia apa namanya disesuaikan dengan nilai ke I-nya. Jadi I-nya dimulai dari berapa? Dari 0. Ya, itu wajib dari 0 karena array mulainya dari 0. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya ya, jadi kita menggunakan contoh yang kedua ya, yaitu kita nginputinnya dengan menggunakan yang namanya scanf ya. Jadi kita inputin sendiri dari keyboard. Nah, kita coba aja langsung ke code-nya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki contoh yang kedua teman-teman ya. Nah, kalau tadi itu array-nya kita isi value-nya ya. Jadi array index ke 0 atau di sini nama variabel array-nya itu adalah nilai. Jadi nilai indeks ke 0 itu 10, nilai indeks ke 1 itu 78, nilai indeks ke 2 itu 50, nilai indeks ke 3 itu 30, nilai indeks ke 4 itu 90. Ya, jadi kalau misalnya ada 100 array, nah itu kita menulis 100 line. Nah, itu akan memakan banyak waktu ya. Jadi untuk memudahkan itu kita gunakan di contoh yang kedua itu kita gunakan perulangan ya. Nah, misalnya di sini kita memiliki dua variabel. Yang pertama adalah int i, yang kedua adalah nilai dengan apa namanya variabel array ya. Nah, itu maksimal elemennya adalah 10 ya. Nah, di sini itu kita akan memasukkan apa namanya value dari nilai itu sebanyak 10 kali ya. Jadi di sini ingat ditulisnya dimulai dari indeks ke 0 ya dan berakhir kurang dari 10 ya atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 9. Nah, jadi saya pakai 10 aja ya. Nah, terus di sini untuk memudahkan yaitu kita tambahkan instruksi masukkan array indeks ke I ya. Jadi I di sini mengacu pada yang ini ya yang nantinya terus dilakukan increment ya, penambahan. Nah, selanjutnya kita memasukkan value dari variabel array nilai dengan indeks ke I ya. Nah, kalau sudah semuanya nanti selesai, jadi for-nya ini berhenti sampai kalau sudah 9, nah selanjutnya maka dia akan menampilkan ke layar ya. Jadi dengan perintah printf output data for, jadi dilakukan perulangan lagi ya. Print nilai array indeks ke percentage sama dengan percentage. Jadi dia menampilkan nilai atau value dari variabel i, yang selanjutnya dia menampilkan value dari variabel nilai array ya. Jadi array index ke berapa dimulai dari ke 0 sampai dengan ke kurang dari 5 yaitu 4 ya. Nah, kalau sudah coba kita eksekusi aja langsung 11. Nah, jadi ada seperti ini. Tanda data masukkan array index ke 10 misalnya ke 1 misalnya saya masukkan 10 12 67 ya, jadi 34 90 100 43 32 54 34. Nah, teman-teman bisa lihat jadi hasilnya itu adalah sampai dengan 9 ya. Karena apa? Ya karena memang maksimal itu ada array index ke 9 ya. Tapi kalau dihitung ini ada 10 jumlahnya. 0, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini yang ditampilkan adalah hanya 5 data saja atau sampai array index ke-4 saja yang kita tampilkan ya.
Nah, jadi tergantung code-nya. Kalau di sini mau tampilkan misalnya 10 itu atau 7 gitu ya. Nah, dia akan muncul sampai 7 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Nah, itu jadi untuk array index ke apa namanya ke satu dimensi ya. Jadi array satu dimensi. Nah, array ini banyak sekali fungsinya. Biasanya kalau kita sudah masuk ke untuk pembuatan program, nah ini banyak sekali kegunaannya. Bisa kalau kemarin kita menggunakan apa namanya menampilkan bulan, nah itu bisa menggunakan array juga ya. Jadi untuk memudahkan, jadi supaya nggak banyak nulis code-nya, nah itu bisa menggunakan array ya. Nah dipadu biasanya atau dikolaborasikan dengan perulangan. Nah kalau sudah kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah selanjutnya masuk ke array dua dimensi ya. Jadi array dua dimensi merupakan array yang terdiri dari apa namanya baris dan juga kolom ya, bentuknya dapat berupa matriks atau tabel ya. Nah jadi deklarasi array-nya itu seperti ini, tipe datanya apa, namanya apa, nama array-nya, barisnya berapa jumlah elemen array-nya, kolomnya berapa jumlah elemen array-nya. Nah contoh penulisannya seperti ini, int x 3 4, artinya di sini adalah barisnya ada 3 ya, kolomnya ada 4. Nah, kalau kita apa namanya gambarkan seperti ini bentuknya. Jadi ada 3 baris ya, jadi 3 baris dan ada 4 kolom. Nah, indeksnya seperti ini. Jadi x00 ya, tetap dimulai dari 0, x01, x02, x03. Nah, untuk selanjutnya x indeks ke 1 0 ya, jadi tetap dimulai dari 0. X indeks 1, 1, X indeks 2, 2, X indeks 1, indeks 3, X indeks 2, indeks 0, ya, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi penulisan array dua dimensi, ya, dan juga penggambarannya. Nah, cara mengakses array-nya mirip juga dengan apa namanya array satu dimensi tadi. Namun kita tambahkan saja apa namanya uh, kurung kotaknya ini ya lagi sekali ya. Jadi misalnya nih kita memiliki variabel integer dengan namanya adalah x ya. Nah dia merupakan array dua dimensi di mana dia memiliki 3 baris dan 4 kolom ya. Nah kalau teman-teman bisa lihat penggambarannya seperti ini atau visualisasinya ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini merupakan kolomnya. Kolomnya ada 4. Barisnya ada 3, 0, 1, 2 ya. Nah, untuk mengaksesnya ya, misalnya kita ingin menampilkan di kolom di baris pertama, di baris ke 0 ya dan kolom ke 3. Nah, ya yang isinya adalah value-nya adalah 33. Nah, penulisannya atau untuk memahaminya seperti ini. Selanjutnya kita ingin menampilkan baris ke 1 ya dan juga kolom kedua. Nah, jadi value-nya adalah 97. Jadi hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ingin apa namanya menampilkan baris kedua ya, kolom ke 0, 3, 4 ya. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan nih baris ketiga, kolom kedua. Nah, ada atau enggak ya. Sedangkan di sini adalah maksimal array-nya berapa? Maksimal elemennya adalah ya adalah 3 ya. Namun ingat array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi kalau teman-teman menuliskannya seperti ini artinya adalah x indeks ketiga ya, x indeks kedua. Nah, kalau indeks ketiga itu nggak ada ya, yang ada sampai indeks kedua. Ya, jadi indeks ketiganya nggak ada, yang ada hanya indeks kedua karena dimulai dari 0 ya. Jadi hasilnya biasanya none ya atau nggak ditemukan. Ya.
Itu array 2 dimensi. Ya, nah ini coba kita langsung aja implementasikan code-nya ya. Jadi ini contohnya. Kita langsung aja ke code-nya. Nah, ini contoh code-nya ya. Jadi di sini kita memiliki dua variabel. Ya, jadi ada dua variabel yaitu variabel baris dan variabel kolom dengan datanya adalah integer. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki apa namanya satu variabel. Jadi satu variabel dengan namanya itu adalah bil. Dia memiliki tipe data integer. Nah, dan variabel bil ini merupakan array dua dimensi, teman-teman. Ya, jadi dua dimensi di mana barisnya itu ada 2, ya, kolomnya itu ada 5, ya. Nah, untuk pengisian dari apa namanya variabel array dua dimensi, nah itu seperti ini, ya. Jadi kalau apa namanya di variabel satu dimensi, misalnya kalau kita ke variabel satu dimensi, jadi flashback ke variabel satu dimensi, pengisiannya itu adalah seperti ini ya. Ini dihapus. Nah, seperti ini jadi pengisiannya, ya. Nah, bisa seperti ini pengisiannya, ya. Jadi biar supaya satu line bisa seperti ini, ya. Namun kalau array dua dimensi sama, tinggal tambahkan baris dan juga kolomnya. Jadi ini baris, ini kolom 1, 6, 2, 7, 3, 5, 4, 7, 1, 10. Nah, ini merupakan kolomnya ya, dan ini barisnya. Kalau ada 3, ya tinggal ditambahkan aja ya. Tambahkan lagi 1. Nah, cuman dia ada kurawal di depan, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya baru kurung kurawal lagi ya. Nah, untuk selanjutnya di dalamnya yaitu ada for ya. Jadi for-nya ini digunakan untuk menampilkan apa namanya menampilkan value dari variabel array-nya ya. Nah, selain menggunakan for itu juga bisa sebenarnya kalau kita mau tampilkan printf ya, misalnya seperti ini persen sorry ya, persen d koma bil misalnya 1 indeks ke 4. Nah, ini bisa juga sebenarnya ya. Nah, coba ya kita coba. Nah, eksekusi. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Kenapa 0? Ya, karena di baris di indeks ke-1 ya, baris indeks ke-1 dan kolom indeks kolom ke-4 itu adalah 0 ya. Kalau kita ubah ke 2, hasilnya adalah 4 ya. Nah, jadi bisa menampilkannya seperti ini. Ya, sebenarnya menggunakan for, formatnya sama. Namun yang kita ubah itu adalah ininya baris sama kolomnya ya. Itu kita apa namanya? Indeksnya itu kita gunakan baris dan juga menggunakan kolom ya, atau menggunakan variabel lain lagi. Sehingga nanti dia bisa terus bertambah mengikuti sesuai dengan perulangannya ya. Jadi kalau di sini kan kita gunakan ada dua for ya. For yang pertama digunakan untuk apa? Untuk barisnya ya. Jadi untuk row-nya atau sampingnya ya. Jadi untuk row-nya atau sampingnya. For yang kedua kita gunakan untuk kolomnya. Jadi kita tampilkan dulu satu baris ya. Nah, kalau sudah satu masuk ke dalam satu baris baru kita tampilkan per kolomnya. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi tetap dia yang pertama. Jadi ketika for baris dimulai dari 0 ya. Jadi ini adalah 0 isiannya ya. Nah, terus kolom juga 0 ya. Sehingga nanti kolom ini dihabiskan dulu for yang
di dalam for ini atau for yang kedua ini dihabiskan dulu sampai dengan dia kurang dari 5 ya atau 4 nilainya. Jadi kalau sudah 4 mau masuk ke 5 dia naik lagi ke for yang di atas. Ini berubah menjadi 1. Barisnya berubah menjadi 1. Nah, ini diulangi lagi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 mau masuk ke 5. Nah, karena dia harus kurang dari 5, dia naik lagi ke atas. For barisnya sudah masuk ke 3 sekarang ya. Udah masuk ke 2. Ini baris 2, kolom 0 lagi. Ya, jadi dimulai dari 0 lagi. Diulang terus. 0, 1, 2, 3, 4. Masuk ke 5, kurang dari 5. Harus berhenti. Nah, baru dia naik lagi ke atas. For sudah 3 kan. Nah, karena dia harus kurang dari kurang dari 3. Nah, jadi nggak bisa. Akhirnya berhenti sampai dengan selesai. Karena ini saya ubah karena di sini maksimal elemennya ada 3 ya. Nah, ini coba 3, 5, 8, 9, 3. Coba kita ulang. Coba kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini yang 0,0, 1, 0,192. Jadi ini indeks ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya baris ya di sini ya. Jadi ada baris dan ada kolom. For, jadi ada for yang pertama. For yang pertama ini adalah baris. Nah, jadi dia habiskan dulu ini nolnya ya. Sampai dengan for yang kedua ini berhenti, baru dia masuk ke for lagi yang di atas. For baris lagi. Nah, terus sudah selesai for kolomnya. Nah, dia masuk lagi ke for baris 2, 0, 1. Nah, jadi for baris ini terus ngulang dia. For kolom ini ngulang terus dia dari 0 ya. Nah, kalau sudah baru dia berhenti. Jadi kalau for yang di atas berhenti, baru dia juga ikut berhenti. Selesailah aplikasinya programnya. Nah, di contoh yang ini itu kita menggunakan tipe data array-nya itu adalah char. Ya, jadi array 2 dimensi juga. Jadi kolom indeks barisnya itu ada 7, indeks kolomnya itu ada 10 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau coba kita kita lihat, nah pengisiannya seperti ini. Jadi kurung kurawal, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7. Nah, ini merupakan kolom barisnya saja ya yang kita isi. Jadi nggak ada di kolom yang array yang kolomnya. Jadi ini hanya array barisnya saja yang kita isi, array kolomnya nggak kita isi. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Terus di sini nanti kita memiliki for ya, jadi i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus plus. For j sama dengan 0, j kurang dari 10, j plus plus ya. Jadi printf c hari i j ya, printf. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah hasilnya seperti ini. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, itu. Tapi kalau mau kita istilahnya kita breakdown, kenapa kok bisa tetap hasilnya seperti itu ya. Jadi kalau mau kita breakdown lagi, ya coba kita breakdown lagi. Maksudnya adalah kolom array baris itu apa isinya, array kolom itu apa isinya. Nah, coba kita tambahkan yang seperti ini di sini ya. Jadi printf data, terus kita eksekusi apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau nampilkan nih data ke
apa namanya, I itu berapa, ke J itu berapa, ya supaya kelihatan per kolomnya itu kelihatan per baris dan per kolomnya. Kalau di eksekusi hasilnya seperti ini. Jadi data 0,0 itu sama dengan M, data 0,1 sama dengan I, data 0,2 sama dengan N, ya. Nah ini kalau digabungkan hasilnya adalah sebenarnya minggu, ya. Terus masuk ke baris yang berikutnya. Nah ini Senin, ya. Nah baris berikutnya Selasa. Jadi dia itu di apa namanya, baris yang pertama itu adalah ini, ya. Nah baris pertama yang adalah ini. Nah kolomnya itu adalah ini yang dibagi, ya teman-teman. Nah itu. Terus kolom baris yang kedua adalah Senin. Kolomnya dia juga dibagi kolom yang ketiga adalah Selasa. Baris yang ketiga adalah Selasa. Jadi kalau disebutkan seperti ini dia. Nah, jadi baris pertama kolomnya 1, 0, 1, 2, 3, 1. Baris kedua kolomnya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, selanjutnya begitu terus. Ya. Nah, itu untuk apa namanya, array 2 dimensi. Ya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya latihan. Ya. Jadi latihannya apa namanya? Yang pertama itu buat masukkan data integer dengan array, kemudian hitung rata-ratanya, ya. Terus yang kedua buat elemen array sebanyak 10 buah, masukkan nilai 8 pada array yang berbeda, kemudian buat program untuk menentukan posisi array yang bernilai 8 tersebut, ya. Terus yang ketiga buat matriks 2 dimensi, inputkan datanya kemudian tampilkan. Nah, nanti latihannya ini teman-teman bisa buat selanjutnya di apa namanya, di input di Spada, ya di post di Spada. Kalau ada yang pertanyaan teman-teman bisa chat atau japri saya ya di WA, ya. Jadi untuk perkuliahan dasar-dasar pemrograman hari ini sekian, silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih.